Nah, pemirsa, kita pastinya sering kali mendengar istilah antioksidan. Bahkan di pasaran sangat banyak suplemen antioksidan. Nah, apakah antioksidan ini hanya didapat dari suplemen atau bisa kita peroleh dari makanan, Dok Nisa? Bener banget, karena antioksidan ini juga lagi happening banget nih. Katanya Betul. bisa membuat kita tetap awet muda, ya kan? Nah, karena dari itu kita langsung tanya ke pakar kita hari ini. Halo, Dokter Maria. Dok. Halo, Apa Dok Maria. kabar? Dok, bentar dok. Saya ada pantun buat dokter nih. Aduh, bagian juga dok. Tadi aku udah kebagian. Jalan-jalan ke Tanjung Pandan. Jangan lupa minum antioksidan. Ya. Lupa saya. Tunggu. Lanjutkan. Lihat dirimu berdandan, bikin rinduku makin kecanduan. Aduh. Hari ini happy digombalin Dokter Haikal. Boleh, biar happy ya. Oke, dokter. Ini kan orang-orang pada penasaran sebenarnya. Antioksidan itu apa sih? Ada fakta mitosnya nih, Dok. Iya. Antioksidan katanya dapat mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel dalam tubuh. Ini fakta atau mitos? Pastinya ini fakta Fakta. dong. Oke, Iya, bagaimana jadi, itu, Dok? Jadi gini nih, kita harus tahu dulu mengenai antioksidan. Kenapa namanya antioksidan? Berarti kan ada sesuatu yang dilawan. Berarti bersifat prooksidan gitu ya. Dari mana sumbernya? Kita bernapas, kita tidur, kita beraktivitas, itu tubuh kita terus-menerus akan menghasilkan yang namanya radikal bebas. Radikal bebas ini ada manfaatnya, tapi kalau dia sedikit berlebihan, biasanya tubuh akan mengeluarkan antioksidan supaya dia tidak menjadi berlebihan, supaya tidak terjadi kerusakan di dalam sel-sel tubuh kita. Oleh sebab itu, jangan terlalu khawatir gitu ya. Biasanya kan orang khawatir tuh apa perlu suplemen atau enggak. Nanti sih kita bisa bahas tentang itu. Hanya saja harus paham dulu antioksidan berarti ada sesuatu yang harus dilawan di dalam badan kita. Tapi bukan pada saat kita takut dengan COVID aja terus kita memikirkan antioksidan. Enggak, tapi sebenarnya harus diikat. Yang dilawan itu adalah prooksidan dan radikal bebas yang mana hal-hal tersebut tetap selalu ada di dalam badan kita. Jadi artinya antioksidan ini semacam prajurit dok ya? Iya, Tentara betul. untuk melawan penyerang. Betul sekali, yang selalu ada gitu ya di dalam tubuh kita. Nah dok, kan memang di pasaran kita seringkali mendengar suplemen antioksidan. Nah, apakah karena banyak nih fakta mitos yang beredar dok ya, tubuh manusia tidak dapat memproduksi antioksidan alami. Fakta atau mitos dok? Ini mitos dong, mitos banget. Jadi jangan khawatir. Tuhan itu menciptakan badan kita wow banget gitu ya. Jadi ada radikal bebas yang muncul, kemudian ada juga akan antioksidan dibentuk oleh tubuh kita. Jadi istilahnya dari endogen. Jadi tubuh itu pintar sekali membentuk segala sesuatu yang meng-counteract. Jadi menghadapi saling ini nih, saling melengkapi. Kalau ada yang mau rusak dibenerin gitu. Termasuk salah satunya dengan membentuk antioksidan alami di dalam badan kita. Makanya supaya antioksidan alaminya ini bagus, ya tadi makanannya harus dijaga. Kalau enggak ya kekurangan deh antioksidan. Ngomong-ngomong soal makanan nih dok, di depan kita kan udah berbagai macam makanan, termasuk makanan kesukaan saya nih coklat dok. Ya? Coklat. Ada juga ini buah beri dok ya? Ya betul sekali. Beri, ya. Ada kacang mede, ada almond ya dok ya. Nah ini aku mau bahas yang makanan kesukaan aku dulu dok. Ini kan coklat, kayaknya ini sih dark coklat ya dok. Katanya dark coklat ini mengandung antioksidan yang tinggi. Nah ini gimana nih dok? Ya betul banget. Tapi dark coklat ya dok. Pahit ya? Iya. Tapi gini, walaupun milk coklat itu memang tetap ada antioksidan dari coklatnya gitu ya. Hanya saja yang harus kita perhatikan kan tadi kalau misalnya badan kita hanya mikirin antioksidan ini tidak akan melengkapi apa yang namanya kebutuhan nutrisi. Jadi kalau nutrisi kita yang lain-lain kurang, kita ya udahlah biar dapat antioksidan dari coklat aja gitu ya. Akhirnya nutrisi badannya akan sibuk sekali mengcover nih bagaimana supaya nutrisinya jadi cukup. Bagaimana supaya antioksidan bisa terbentuk. Antioksidannya dapat dari coklat tapi tubuhnya kekurangan gizi, itu kan juga sesuatu yang tidak diharapkan. Efeknya radikal bebas tadi jadi terus-menerus diproduksi berlebihan. Jadi boleh banget karena dalam
coklat, dark coklat ya, coklat Iya. apa sih dark coklat tuh? Coklat hitam, coklat Coklat pahit, hitam, coklat coklat hitam, Dok. pahit, coklat pahit ya. Coklat pahit. Itu ada flavonoidnya, nama antioksidannya ya, ada flavonoidnya. Nah, Dok, jadi Iya. ini kan saya suka banget nih Heeh. sama coklat. Kira-kira dark coklatnya itu berapa persen Berapa dan banyak? berapa banyak, Dok, yang bisa dikonsumsi? Kayaknya kalau ngomong banyak, jadi abis ini dokter Nisa bakal makan coklat. Ini habis ini nih, Dok, pas istirahat ini coklat bakal lenyap nih, Dok. Gitu ya. Jadi ini sebaiknya dijadikan memang dalam variasi asupan nutrisi kita. Ya. Berapa banyaknya? Sebenarnya secukupnya aja. Jadi secukupnya tuh biasanya 1 potek atau 2 potek. Hati-hati milih coklatnya. Ingat ya, Dok, dark coklat bukan berarti ada tambahan gula dan lain-lainnya. Berarti berapa persen, Dok, yang disarankan? Kalau berapa persen lebih ke arah berapa gram biasanya ya. Oke. Berapa gram, jadi secukupnya aja. Kalau bisa sih jangan lebih dari 100 gram. Betul, betul. Oh. Nah, Jadi Dok, selain coklat ada juga nih, Dok, buah-buahan ya seperti mangga, kemudian buah-buah beri, Berries, ya. kacang-kacangan. Ha-ha. Nah, dari mangga ini zat antioksidan apa, Dok, yang terdapat di dalam mangga, dan apakah mangganya mangga matang atau mangga muda? Kan banyak Kalau nih yang suka lagi- mangga muda kan? Kalau lagi enak mah nggak mudah. Jadi gini, yang harus dipahami bahwa antioksidan itu juga bisa kita dapatkan dari vitamin-vitamin yang akrab di kuping kita. Jadi vitamin C, C. vitamin E, vitamin A, ya. Kemudian lagi ada unsur-unsur yang namanya trace element yang kecil-kecil tapi penting banget. Zinc, Selenium. selenium gitu ya. Ini ada manfaat di badan kita, tetapi juga bisa bersifat antioksidan tadi. Oke. Makanya orang biasanya cari karena dokter Nisa tadi bilang bisa awet muda gitu ya. Iya. Iya. Nah, kalau menandakan buah-buahan yang antioksidannya banyak, Betul, itu betul. biasanya mudah aja, nggak usah milih. Oh, katanya dokter Haikal makan mangga nih atau makan berries, tapi boleh beraneka buah dan sayur yang warnanya macam-macam. Perannya Ya, kuning, kuning, merah. merah, kemudian ungu. ungu gitu ya. Jadi ungu pun kita bisa dapatkan dari berries, Ya. ini apa? Blueberries ya. Blueberries, ya. Blueberries. Ada lagi strawberry warnanya merah, mangga warnanya kuning, kemudian terong warnanya juga ungu Betul. gitu ya. Jadi sayur dan buah yang beraneka warna Oke. ini sumber antioksidannya akan semakin beragam. Jadi Iya. manfaatnya lebih baik tentunya. Oke. Iya, Jadi dan banyak, tentunya hidup kita bakal lebih berwarna juga Betul ya, banget, ya Dok melihat Nisa. warna-warni itu. Lebih indah kalau warna-warni ya. Iya. Dan diharapkan sih dari bahan yang alami pastinya. Betul. Oke. Dok, kan memang kita sering kan dapatkan promosi suplemen antioksidan di pasaran, dan juga tadi kata dokter bahwa antioksidan untuk menangkal radikal bebas penyebab kanker. Tapi ada yang bilang, Dok, harus hati-hati memilih suplemen antioksidan karena bisa menyebabkan kanker. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Iya, jadi gini, kalau berarti kita bicaranya suplementasi gitu Iya. ya. Saya katanya antioksidan bagus, beli deh cepet-cepet kan banyak nih beredar di luar ya. Jadi faktanya sebaiknya kalau pada saat kita ingin membeli antioksidan, baik ini yang labelnya mengandung antioksidan atau mungkin vitamin C, vitamin E, vitamin Iya. A gitu ya, antioksidan Beta kuat, karoten, beta karoten. Ada baiknya memang tanyakan dulu ke dokter karena seberapa banyak, kemudian berapa lama dosisnya ya, tadi hubungannya berapa banyak, berapa lama dosisnya, kemudian frekuensinya sehari berapa kali minumnya, karena memang ada orang-orang tertentu yang terbukti defisiensi nutrisi tersebut atau butuh antioksidan kuat, jadi harus sekian periode mengonsumsi suplementasi. Tapi kalau kita sembarangan di saat badan kita sebenarnya nggak apa-apa, Iya. ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa tadi ada potensi toksik. Jadi kalau dari suplementasi Iya. pastinya, tapi kalau dari makanan ini lebih aman. Jadi banyak ahli penelitian juga menunjukkan sebaiknya memang konsumsi antioksidan alami yang berasal dari makanan tadi. Nah, Dok, sederhana ya, Dok ya. Sederhananya misalnya kalau orang sehat ya, tidak menderita sakit, kemudian mengkonsumsi suplemen vitamin C. Nah, berapa miligram yang sebaiknya aman untuk betul, dikonsumsi setiap hari? Nah, sebenarnya kalau mengikuti angka kecukupan gizi itu di bawah 100, sekitar 70 sampai 90 tergantung jenis kelamin. Tapi kita harus lihat lagi nih, kita hidup di area yang stresnya tinggi, Polusi. kemudian polusi udara.
Belum lagi kondisi khusus misalnya lansia, wanita hamil, anak-anak gitu ya. Ini ada unsur-unsur yang kadang-kadang kebutuhan nutrisinya ini sedikit meningkat daripada angka kecukupan gizi yang direkomendasikan. Tapi apakah kemudian harus suplemen? Nah, itu juga harus hati-hati karena kalau badan kita misalnya vitamin C paling gampang ya, Dok. Iya, betul. Vitamin C hanya dibutuhkan saat ini sekitar 190 lah gitu ya. Kemudian naik sedikit jadi 120. Kemudian kita paksa kita mengonsumsi 1000 gitu ya, 500, 1000. Kita nggak tahu badan kita lagi butuh atau enggak, akhirnya ada bagian yang harus terbuang. Nah, terbuang ini kalau terlalu berlebihan bisa menjadi terbalik menjadi prooksidan, bisa juga kemudian akhirnya dibuang terus-menerus, otomatis ini akan mengganggu kerja organ tertentu. Jadi bisa membebani ginjal juga, ya, Dok, termasuk. Jadi apakah perlu atau tidak perlu belum tahu, tanyakan ke dokter Anda masing-masing. Oke, baik. Nah, Dok, ini ada fakta mitos berikutnya yang bikin semua orang juga penasaran. Antioksidan yang berlebih dalam tubuh dapat membuat keracunan. Ini fakta atau mitos? Tapi tunggu, Dok, jangan dijawab dulu biar semuanya penasaran, tetap di Hidup Sehat. Aduh, Dok Haikal, mataku seger deh. Sebenarnya seger karena pagi-pagi tadi mandi, ya kan? Gitu. Nah, kalau Dokter Haikal sendiri mandinya jam berapa aja nih? Kalau saya mandi itu pagi sama malam menjelang tidur. Oke, itu emang waktu yang paling oke ya, Dok ya. Kalau Dok Maria? Saya mandi saat terasa kotor. Oh gitu. Ini dipertanyakan nih berapa kali nih. Dan efisien. Ya kan habis olahraga gitu ya, habis gitu. dari luar masuk rumah. Oke. Nah, mumpung nih masih ada Dok Maria, kita harus tahu ya. Jadi ternyata antioksidan itu tidak hanya bersumber dari makanan. Ada juga dari minuman. Dan kita akan lihat minuman-minuman antioksidan ala Hidup Sehat. Iya, itulah dia minuman-minuman yang kaya akan antioksidan, Dokter Haikal. Termasuk kopi. Saya tuh suka banget kopi, Dok. Tapi yang saya suka itu kopi manis dan itu kopi pahit ya. Padahal kalau kopi pahit ya, itu tidak sepahit hidup loh. Oh iya sih, ya udah nggak apa-apa deh minum kopi pahit atas hidupnya manis. Gitu ya. Apalagi udah manis. Waduh, nah tapi Dok, ini masih ada pertanyaan yang belum dijawab nih. Antioksidan yang berlebihan katanya dalam tubuh dapat membuat keracunan. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Kalau ya jadi gini, sebenarnya keracunan itu kan sesuatu yang kita bahasakan kalau kita makan sesuatu kemudian kita pusing, mual, muntah-muntah gitu ya, kehilangan cairan, itu yang biasanya identik dengan keracunan. Tetapi kalau bahasanya adalah toksisitas, kemudian ini berlebih, ini mungkin berpotensi untuk terjadi. Jadi biasanya memang kita tidak rasakan, tetapi terjadi efek toksik di tingkat seluler. Tidak kelihatan dalam waktu singkat, tapi pelan-pelan dia bisa merusak. Ini yang disebut toksisitas, berbeda dengan keracunan yang biasanya orang sangkanya ya tadi itu ya Dok, muntah-muntah sampai dehidrasi masuk rumah sakit. Ini bukan seperti itu. Kecuali mungkin ada bahan makanan yang memang itu tinggi antioksidan, kemudian bahan itu basi, rusak, masuk ke perut, jadi sakit perut, ya ini jadinya keracunan seperti halnya kita makan makanan yang rusak lainnya. Jadi efek toksiknya dalam jangka panjang Dok ya? Ya, untuk tingkat seluler ya, kemudian kalau terus-menerus dalam dosis yang tinggi, jadi tidak seimbang lagi antara sifat antioksidan di dalam sel badan kita sama tadi radikal bebas. Memang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya Dok sekali. Ya? Nah, Dokter Haikal. Dok, ini kan pastinya sangat banyak diyakini oleh semua perempuan ya. Kalau antioksidan itu dapat menghambat penuaan dini. Makanya ada fakta mitos Dok ya. Antioksidan dapat menangkal radikal bebas penyebab penuaan dini. Fakta atau mitos? Oh, fakta banget. Langsung fakta, kalau menghadap begitu langsung menghadapnya ke Dokter Haikal gitu ya. Jadi betul, fakta banget. Jadi begini, proses aging itu kita nggak bisa sangkal, tetapi paling nggak kita bisa sedikit meredam ya Dok, kendalikan. Kita perlambat ya. Perlambat gitu ya. Biasanya cewek-cewek takutnya kerut-kerut. Padahal proses aging yang biasanya kita takutkan secara medis adalah proses yang di dalam tubuh ya gitu. Jadi jantung gitu ya, karena diabetes ya, betul. Jadi yang tampaknya biasanya memang kerut-kerut.
kerut-kerut gitu. Nah, antioksidan ini memang bagus sekali untuk meredam tadi, memperlambat supaya tidak timbul berlebihan. Tetapi yang diharapkan ternyata tetap berasal dari bahan-bahan makanan yang alami, karena antioksidan kan ada vitamin E, bisa dari kacang-kacangan. Tapi pilih kacangnya jangan kacang yang ngumpet di dalam coklat yang manis, nanti bonusnya adalah gula. Efeknya kemana-mana lagi kalau ketambahan gula. Kemudian vitamin C dari buah-buahan yang berwarnanya cerah, kuning cerah atau orange gitu ya. Jadi lebih diharapkan kita menjaga status nutrisi badan kita, kemudian kita lengkapkan dengan bahan-bahan yang antioksidannya kuat. Jadinya tadi pelan-pelan kalau ini terbentuk, tentunya penuaan dini kita bisa cegah. Termasuk penuaan yang tidak hanya pada kulit, tapi penuaan di seluruh tubuh kita. Organ kita, betul sekali. Nah, Dok, tadi kan dokter udah ngomong nih soal kacang-kacangan. Tapi kan kacang-kacangan itu banyak banget kan jenisnya, Dok. Kira-kira kacang-kacangan apa dan proses seperti apa yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan antioksidan ini kan kita, ada Dok? almond, Ya, ada mete. almond. Ya, ini contohnya almond dan mete, tapi banyak sekali kacang-kacangan, kemudian juga biji-bijian gitu ya. Ini kan sumber vitamin E yang baik, kemudian juga ada sedikit mengandung kadang-kadang trace elemen, entah itu selenium, entah itu zinc gitu ya, yang fungsinya banyak tetapi juga ada efek antioksidannya. Jadi apakah hanya harus kacang yang tertera di layar seperti ini? Enggak, tentunya bisa kacang tanah, kacang Bogor gitu ya, kacang yang mungkin sifatnya lokal. Intinya proses pengolahannya jangan terlalu berlebihan supaya dia tidak rusak. Kemudian juga jangan digoreng, karena kalau digoreng otomatis lemak jenuh akan masuk. Lemak jenuh ini termasuk yang mudah merusak sel. Kalau mudah merusak sel, radikal bebasnya juga nanti makin banyak. Dan malah menambah kalori, Dok, ya. Iya, betul. Nah dalam bentuk seperti apa, Dok, bagusnya dan seberapa banyak nih kalau kita makan kacang-kacangan seperti ini? Nah, kacang-kacangan kan salah satu sumber protein dan serat. Jadi kalau seberapa banyak, biasanya untuk gampangnya kita kalau makan itu 1/4 piring kita berasal dari sumber kacang-kacangan maupun bisa jadi serat gitu ya. Jadi setengah piring, 1/4 paling enggak deh, setiap kali makan bisa berasal dari kacang-kacangan atau bisa diganti dari protein yang lain untuk mendapatkan variasi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Jadi ingat, antioksidan penting untuk mencegah, terakhir ya Dok, tadi penuaan yang paling banyak menarik perhatian, tetapi antioksidan bukan satu-satunya solusi untuk mencegah penuaan dini. Karena nutrisi yang baik itu lebih efektif pastinya. Iya, harus seimbang, Dok, ya. Iya, betul. Iya. Ya, Dok, ini ada juga yang terakhir, Dok, ya. Untuk usia di atas 40 tahun memerlukan antioksidan yang lebih tinggi. Fakta atau mitos, Dok? Oh, fakta. Jadi hati-hati, bukan hanya usia juga. Semakin tua betul kita butuh antioksidan gitu ya. Tetapi selain faktor usia ada faktor-faktor lain. Kita stres gitu ya. Kemudian beban pekerjaan. Nanti kalau dibilang beban pekerjaan jadi banyak, orang nggak mau kerja gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana cara manajemen stres, kemudian olahraga yang cukup aja gitu ya, tidak terlalu sedikit, tetapi juga tidak terlalu berlebihan, cocok untuk tubuh masing-masing aja. Kemudian istirahat yang cukup, mengendalikan kadar tensi dan lain-lain. Kondisi-kondisi seperti itu yang kadang-kadang menimbulkan kebutuhan antioksidannya jadi lebih meningkat, termasuk ibu hamil dan menyusui. Jadi yang mesti dipahami adalah antioksidan memang dibutuhkan tubuh, namun lebih baik kita mendapatkannya dari makanan, Dok, ya. Buah-buahan, sayuran, dan bahkan juga ada di daging, Dok, ya. Kopi dan teh juga termasuk juga tadi. Ya. Kalau di daging, Dok, kayak daging merah tanpa lemak atau tanpa ikan? lemak kita kan bisa dapat trace elemen ya, tetapi itu mungkin bukan sumber antioksidan yang baik. Tetap mengandung antioksidan, tetapi bukan sumber yang baik. Nah, Dok, ini yang terakhir nih, tipsnya supaya masyarakat mendapatkan manfaatnya, Dok, dan mengetahui cara mendapatkannya, sumbernya. Nah, gimana nih, Dok, tipsnya? Nah, buat Anda yang tertarik sekali dengan antioksidan, prinsip pertama, penuhi makanan yang gizi seimbangnya. Kemudian dari sini, pilih bahan-bahan makanan yang bervariasi, khusus untuk sayur dan buah, pilih jenisnya yang segar dan warna-warni. Semakin berwarna-warni, maka varian antioksidan yang akan Anda peroleh ini lebih banyak jenisnya. Tentunya
bukan hanya dikonsumsi sehari 2 hari. Betul. Ini butuh terus-menerus continue kalau bisa seumur hidup kita. Betul, Dok. Baik, Dok. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih, dokter. Dok. Oke. Nah, berikutnya nih kita akan lihat informasi kesehatan berikutnya ya. Oke. Dan tentunya tetap bersama kami, tetap di Hidup Sehat. Sehat.